Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulidah Hasanah, saya sendiri Anissa Dwi Safitri, Arla Adela, dan Nina Herawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang ragam penelitian pendidikan. Yang nantinya yang akan dijelaskan yaitu perbedaan metodologi dan metode penelitian. Yang kedua, jenis-jenis metode penelitian pendidikan. Dan yang terakhir yaitu jenis ruang lingkup penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu perbedaan metodologi dan metode penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methods, yang berarti cara. Sedangkan metode penelitian adalah kegiatan ilmiah tentang cara kerja sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Metodologi berasal dari kata methodology yang berarti ilmu tentang suatu cara-cara. Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis yang berkaitan dengan pencarian data terhadap masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, kemudian dicari pemecahan masalahnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu langkah untuk menemukan suatu pengetahuan yang bersumber dari data berupa angka sebagai alat analisis mengenai keterangan yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu penelitian non-eksperimental dan penelitian eksperimental. Penelitian non-eksperimental terdiri atas yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu untuk memperoleh gambaran keadaan. Kemudian, penelitian komparatif, untuk mengetahui perbedaan antara dua hal, kegiatan, situasi, variabel, atau lebih. Yang ketiga, penelitian ex post facto, untuk mengetahui hubungan-hubungan sebab akibat pada suatu situasi. Yang keempat, ada penelitian korelasional, yaitu termasuk penelitian deskriptif yang diarahkan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kelima, penelitian survei, yaitu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan opini tentang hal-hal tertentu. Lalu penelitian tindakan, pemecahan masalah atau perbaikan dengan meminta bantuan konsultan atau pakar dari luar. Yang terakhir ada penelitian dan pengembangan, yaitu proses untuk mengembangkan dan menemukan pengetahuan baru. Yang kedua ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental terdiri atas yang pertama penelitian eksperimental murni, yaitu metode penelitian yang sangat memenuhi syarat eksperimen. Lalu yang kedua penelitian eksperimental kuasi, sama dengan eksperimen murni, namun lebih menonjolkan pada mengontrol variabel. Yang ketiga penelitian eksperimental lemah, merupakan metode penelitian yang perlakuan dan desain seperti eksperimen, namun tidak ada kontrol variabel. Yang terakhir ada penelitian subjek tunggal, merupakan bentuk variasi dari eksperimen murni, kuasi, atau lemah yang berlaku. Kemudian yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami kejadian tentang suatu hal yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu penelitian interaktif dan penelitian non-interaktif. Penelitian interaktif meliputi yang pertama penelitian etnografis, menjelaskan dan menginterpretasikan suatu aspek budaya sosial dan sistem. Yang kedua penelitian historis, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah atau masa lampau. Yang ketiga penelitian fenomenologis, yaitu mencari arti atau makna dari pengalaman dari kehidupan. Yang keempat ada penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu kesatuan sistem yang terikat oleh tempat waktu atau ikatan tertentu. Selanjutnya ada teori dasar, penguatan suatu teori atau minimal penemuan suatu teori. Yang terakhir ada studi krisis, yaitu melakukan analisis naratif, penelitian tindakan, etnografi kritis, dan penelitian feminisme dan digunakan dalam berbagai bidang ilmu metode interaktif yang difokuskan pada pengalaman individu. Kemudian
Yang kedua, ada penelitian non-interaktif. Terdiri atas yang pertama analisis konsep, yaitu analisis yang menginterpretasikan pengguna atau pelaksana secara bervariasi sehingga banyak menimbulkan suatu konflik. Yang kedua, analisa kebijakan, yaitu menganalisis berbagai dokumen yang berhubungan dengan peraturan tertentu, kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, ujian nasional, maupun biaya sekolah. Yang terakhir, analisa historis, menganalisis data kegiatan kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa yang lalu. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ruang lingkup penelitian pendidikan. Jenis-jenis ruang lingkup penelitian pendidikan lebih diarahkan pada aplikasi konsep dan teori. Yang A, penelitian bidang ilmu dan praktik pendidikan. Terdiri dari pendidikan teoritis. Pendidikan teoritis diantaranya meliputi 1. Kajian filosofis tentang pendidikan. Contohnya idealisme, realisme, pragmatisme, dan juga eksistensialisme. 2. Pendidikan dalam orientasi. Contohnya transmisi, transaksi, dan transformasi. 3. Konsep-konsep pendidikan, perennialisme, esensialisme, romantisme, progresivisme, teknologi pendidikan, dan juga pendidikan pribadi. Kemudian ada pendidikan praktis. Pendidikan praktis dikelompokkan berdasarkan 1. Berdasarkan lingkungan dan kelompok, 2. Berdasarkan jenjang, 3. Berdasarkan bidang studi. Kemudian yang B yaitu penelitian bidang ilmu praktik, kurikulum, dan pembelajaran. Penelitian ini dapat dilakukan penelitian evaluasi untuk mengevaluasi pelaksanaan atau keberhasilan suatu model desain kurikulum atau pembelajaran. Implementasi kurikulum, ketepatan penggunaan suatu model, metode, dan media pembelajaran dan instrumen evaluasi. C yaitu lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran. Terdiri dari kurikulum teoritis yaitu penelitian dasar. Kurikulum ini meliputi teori desain dan rekayasa kurikulum, teori pembelajaran, teori belajar, dan teori evaluasi. Kemudian ada kurikulum praktis atau penelitian terapan dan evaluasi. 1. Kurikulum sebagai rencana. Kurikulum ini meliputi komponen desain kurikulum, model-model desain kurikulum, pengajaran, penggunaan sumber belajar, evaluasi hasil belajar, dan juga pengelolaan kurikulum. 2. Penyusunan kurikulum. 3. Implementasi kurikulum. 4. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Yang kelima, manajemen kurikulum. Kemudian yang D yaitu penelitian bidang ilmu dan praktik, bimbingan, dan konseling. Terdiri dari bimbingan konseling teoritis. Bimbingan ini meliputi teori bimbingan, teori konseling, teori kepribadian, teori perkembangan, teori belajar, dan teori pengukuran. Selanjutnya, bimbingan konseling praktik. Berdasarkan layanan pengukuran dan pengumpulan data, layanan pemberian informasi, layanan penempatan, layanan konseling, dan layanan pengembangan. Berdasarkan komponen BK sebagai sistem meliputi raw input, instrumen input, environmental input, proses, dan output. Kemudian ada program BK. A. Berdasarkan lingkup program meliputi bimbingan pendidikan dan pengajaran, bimbingan karir, dan bimbingan sosial pribadi. B. Berdasarkan jalur meliputi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. C. Berdasarkan jenjang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir manajemen BK pada lingkup dinas dan lingkup sekolah atau perguruan tinggi. Yang E yaitu penelitian bidang ilmu dan praktik manajemen pendidikan, terdiri dari lingkup manajemen pendidikan teoritis, teori manajemen, teori kepemimpinan, teori kebijakan, teori perencanaan, teori pengendalian, dan penjaminan.
Kemudian lingkup manajemen pendidikan teoritis praktis. Terdiri dari kepemimpinan meliputi gaya, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan dan teknologi, dan keterampilan memimpin. 2. Model-model manajemen meliputi manajemen by objective, technology based management, school based management, community based management, dan centralized management. 3. Berdasarkan proses manajemen meliputi perencanaan, penyusunan staf, pengorganisasian, pergerakan, pengordinasian, pengomunikasian, pengendalian atau penjaminan, pengawasan atau pembinaan, evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan komponen atau segi pengelolaannya, manajemen program pendidikan meliputi manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, dan manajemen evaluasi. Berdasarkan komponen pendidikan meliputi manajemen pembinaan siswa dan mahasiswa, manajemen penelitian dan pengembangan, manajemen kerjasama dan layanan masyarakat, manajemen personal, manajemen sarana dan prasarana, manajemen media dan sumber belajar, media manajemen pendidikan, pendidikan lingkup dinas. Komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, interaksi pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Dan yang keempat, pergaulan pendidikan. Karakteristik penelitian pendidikan. Ada 7 karakteristik penelitian pendidikan menurut M.C. Milan dan Schumacher 2001, 11-13, yaitu 1. Objektivitas. Penelitian harus memiliki objektivitas baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. 2. Ketepatan. Penelitian harus memiliki ketepatan secara teknis, instrumen pengumpulan datanya harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, desain penelitian, pengambilan sampel, dan teknik analisisnya tepat. 3. Verifikasi. Penelitian dapat diverifikasi dalam arti dikonfirmasi, direvisi, dan diulang dengan cara yang sama atau berbeda. 4. Penjelasan ringkas. Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena dan menyederhanakannya menjadi lebih ringkas. 5. Empiris. Penelitian ditandai dengan sikap dan pendekatan empiris yang kuat. Secara umum, empiris yang berarti didasarkan pengalaman praksis. Dalam penelitian empiris, kesimpulan didasarkan atas kenyataan yang diperoleh menggunakan metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan pendapat atau kekuasaan. 6. Penalaran logis. Semua kegiatan penelitian menurut penalaran logis. Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika deduktif dan induktif. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa di WA Group atau di Elita. Terima kasih.